di sini kalau mungkin sudah ada yang bisa nebak jadi secara matematika, ini kan width-nya 140 ya, height-nya 140. Kalau border radiusnya kita kasih 70, apa yang terjadi? Kita kasih 70. 70 itu setengahnya dari 140. Jadinya adalah bulat ya, karena border radiusnya setengah dari panjang dan lebarnya. Jadi dia akan berbentuk bulat. Jadi menggunakan border radius ini kita bisa bikin gambar berbentuk bulat. Atau bisa juga cuma pinggirnya, sudutnya saja yang ada bulatan sedikit ya. Jadi kita main-main di stylenya untuk kita bikin gambar ini supaya terlihat bagus sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Oke. Nah, gambar kayak gini, jadi dalam semua aplikasi Android ya kalau kita cari di Google Play Store itu pasti ada gambar, pasti banyak gambar. Jadi kita banyak sekali harus melakukan yang kayak gini. Dan enaknya kita bisa coba-coba. Kita bisa coba-coba karena nggak mungkin hafal semuanya. Apa saja aturan-aturan stylenya yang bisa mengubah gambar ini, tampilan gambar ya. Oke. Oke, ini gambarnya sebagai komponen biasa. Dan gambarnya itu tidak bisa punya anak. Nggak bisa kita taruh sesuatu di dalamnya. Kalau gambar. Nah, ada satu lagi yang berhubungan dengan gambar itu komponen ya. Kalau kita pengen menjadi latar belakang, itu ada namanya image background ya. Image background. Kalau image background ini dia akan jadi latar belakang. Oke. Ini baru saya import image background-nya, belum digunakan. Gambar yang ini mau saya ubah jadi background, caranya saya jadikan image background. Lalu image background setelah ubah jadi image background nggak ada perubahan. Kenapa? Karena image background itu seperti view, dia bisa punya anak. Jadi dia punya dua tag, dia pakai dua tag ya. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Nah, yang akan menjadi yang akan dikasih background gambar ini hanya anaknya saja. Jadi kalau kita punya anak di sini, anaknya gambar, anaknya gambar ini akan berada di dalam gambar. Tapi mungkin nggak kelihatan karena warnanya, teksnya warna hitam. Oke, jadi saya akan coba semua ini saya masukkan ke dalam gambar. Semua teks ini saya masukkan ke dalam gambar. Jadi ini tinggal di-cut, dipotong, dimasukkan ke dalam antara image background pembuka dengan penutup. Nah, ini harusnya jangan lupa dirapikan ini indentasinya. Jadi kalau ada tag yang merupakan anak dari tag lain, kita nulisnya harus agak ke dalam. Bisa pakai pencet tombol tab, ya agak ke dalam kayak gini. Jadi ini lebih rapi. Nah, sekarang kelihatan tulisan-tulisannya sudah berada di dalam, tapi masih kacau. Pertama yang bisa kita lakukan itu kita ukurannya kan kita mau background, jadi ukurannya jangan 140 kali 140, gimana? Kita maunya ukurannya itu keseluruhan. Jadi caranya nggak usah kita kasih ini semua kita buang. Atau kita bikin baru ya, kita bikin baru kalau di modulnya itu kita bikin style baru namanya gambar BG.
Kita bikin style baru di sini. Gambar BG. Lalu di sini kita bikin aturan baru. Aturannya kita kasih width 100%. Oke. Nah, width itu bisa 100% ya. Bisa pakai persen. Kalau tadi kan width-nya itu pakai angka langsung. Width itu bisa juga pakai persen kayak gini. Dia akan melingkupi keseluruhan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya apa? Jadi gambar BG itu adalah image background, orang tuanya itu adalah view yang ini, kontainer. Jadi kontainer tadi kita sudah lihat dia keseluruhan layar, berarti 100% itu seluruh layarnya akan dicakup oleh background ini. Tapi height-nya masih segitu ya gambarnya, karena yang ada isi cuma segini isinya belum nggak kelihatan karena warna hitam. Jadi bisa kita tambahin height juga, height 100%. Jangan lupa 100% di dalam quote ya, dalam quote jangan ditulis langsung. Nah, jadi keseluruhan layar sekarang sudah berisi gambar latar belakang. Tapi ini kurang bagus. Coba 75 aja, 75. Oke, jadi kalau 75 kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau sama dengan yang di modul itu width-nya 100% tapi height-nya nggak ada. Tapi kan kayak gini ya, kenapa kayak gini? Karena yang ada anaknya hanya dari sini ke sini, dan anaknya itu center. Karena kita bikin di sini center ya. Gimana kalau kita bikin, kita balikin lagi ke contoh awal, yaitu ini adalah flex start. Jadi mulai dari atas, karena kolom. Nah, gambarnya di atas kan. Bawah, ini margin top-nya. Saya buka lagi margin top 300. Nah, jadi dia jadi lebar ya. Kenapa? Karena anaknya itu sampai bawah. Kalau tadi kan anaknya cuma di atas, tapi karena dikasih margin top, anaknya turun. Berarti yang wilayah yang dilingkupi oleh latar belakang ini mulai dari atas sampai sini. Jadi dia kelihatan lebih luas. Isi gambarnya kelihatan semua. Terus tulisan-tulisannya itu kita kasih warna putih biar kelihatan. Color white. Keterangan color white, lalu lokasi juga kita kasih color white ya. Color white, white-nya pakai quote. Oke. Di Royong Bandungnya, separatornya juga kita kasih color ya. Separator border color. Border colornya white juga. Oke. Nggak ada perubahan. Oh ya. Oh ini ada, ini bottom color sudah ada ya. Jadi nggak usah kita tambahin lagi. Kita ganti aja. Border bottom color black-nya kita ganti jadi white. Oke, sekarang sudah semuanya putih. Ini yang bawah terlalu dekat, tulisan yang bawah dengan ujung gambarnya, supaya ada jarak sedikit. Gimana caranya? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu kita bisa lorem ipsumnya, lorem ipsum itu teks yang ini, kita kasih margin ya, supaya dia ada jarak dengan pinggir, atau orang tuanya itu adalah ini, orang tuanya kita kasih padding. Atau image background itu orang tuanya, orang tua dari lorem ipsum ini. Nanti image background-nya kita kasih padding di bawah. Image background itu ini. Image background itu kita kasih padding bottom 10. Sehingga jadi itu kelihatan kan lorem ipsum yang paling bawah itu ada jaraknya sekarang antara pinggiran dengan tulisannya. Ya. Oke.
Jadi, sekarang kita punya, amunisi baru yaitu gambar, kita bisa menggunakan gambar dan ini sudah banyak sekali kombinasi yang bisa kita lakukan untuk bikin, eee, aplikasi Android. Tapi sampai sini aplikasinya ini hanya statis gitu, nggak ada, nggak ada yang bisa berubah, misalnya ambil data dari internet gitu, atau tergantung waktu ininya berubah, itu belum ya, kita belum sampai ke sana. Di modulnya pun itu nanti di sini, kalau di modulnya itu setelah gambar, ini ada namanya, eee tombol. Selanjutnya ini ada tombol, tombol ini ada 2 komponen, ada namanya button, ada namanya touchable opacity. Tombol ini kalau ditekan, itu kita bisa atur supaya ada terjadi sesuatu. Misalnya kalau di tombol ditekan keluar pesan gitu ya, atau kalau di tombol ditekan gambarnya berubah. Nah itu bisa kita atur, tapi di sini belum ya, karena itu lebih kompleks, jadi belum, di sini belum dibahas. Di sini yang dibahas cuma baru, tampilan, tombolnya. Nah, ini langsung aja karena sudah mau jam 3, saya kasih lihat tampilannya, hasil akhirnya. Jadi kalau semua kode ini dimasukkan ke dalam program kita, kita akan dapat tampilan kayak gini. Jadi dia setelah lorem ipsum tulisan ini, itu akan ada tombol di bawahnya. Nah, tombolnya kayak gini, warnanya biru, ada tulisan lebih banyak. Maksudnya kalau diklik itu, harusnya keluar ada penjelasan lebih banyak mengenai, gambar ini ya kan. Tapi, button ini adalah komponen yang dasar, eee, yang tidak disarankan digunakan. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini dia, susah untuk dimodifikasi tampilannya. Jadi warnanya itu, eee, bisa diatur warnanya, tapi, gede ukurannya itu susah mengaturnya. Jadi ini dari ujung ke ujung. Kemudian juga kalau mau dikasih gambar di dalamnya nggak bisa, dikasih icon nggak bisa. Jadi, solusinya itu menggunakan, salah, menggunakan ini masih penjelasan ya, ini ya yang baru, menggunakan touchable opacity. Touchable opacity itu kayak tombol, tapi dia lebih fleksibel. Ini ini adalah tampilannya kalau kita, pakai touchable opacity ya. Kelihatan di sini mungkin agak kecil, tombolnya lebih lebih bagus kan, kita bisa bikin tombolnya lebih kecil, lalu bisa kita kasih warna yang sesuai dengan warna-warna lain. Jadi, untuk pewarnaan ini juga, eee, kita idealnya, bagusnya itu kita kasih warnanya itu yang seragam gitu ya. Jadi ada istilah, eee, apa, tema warna. Jadi kita pakai tema warnanya kita tentukan kalau kita mau bikin aplikasi misalnya putih dan merah gitu atau, terserah mau berapa warna, tapi kita tentukan dan kita gunakan warna-warna tersebut dalam, komponen-komponen kita. Jadi jangan sembarang semuanya sembarang warna, itu jadinya, kurang oke ya. Jadi dengan touchable opacity kita bisa bikin tombol yang lebih menarik dan bisa kita, kustomisasi sesuai keinginan. Oke, eee, ini juga belum dibahas apa yang terjadi kalau tombolnya dipencet ya. Jadi, eee, nanti, saya rencananya itu akan ada modul 2. Jadi 2 modul, hanya 2 modul. Ini terakhir icon, penggunaan icon. Kalau sudah semua ini ada tugasnya, dan, tugasnya akan modul 2-nya akan diberikan kalau sudah
sudah mengerjakan tugasnya. Jadi ini untuk memotivasi supaya mengerjakan tugas itu, modul 2-nya yang mungkin lebih menarik kayak tadi, membuat, sesuatu terjadi bila saat tombol ditekan itu akan didapat setelah selesai mengerjakan tugasnya. Ini ada tugasnya bisa dibaca sendiri di, modulnya. Oke, sudah 14.46, sesuai, jadwal ini, saya selesaikan sampai sini saja. Sisanya itu bisa dipelajari di modul ya. Jadi, mungkin ada beberapa yang, eee, tidak dibahas dengan tuntas, itu bisa dilihat di modul. Oke, jadi saya tutup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Penjelasannya memang coding ini tidak mudah sebenarnya ya. Waktu pertama untuk memahami bahasanya dulu, ya. Kemudian juga latihan bagaimana teori tadi diterapkan dalam praktek dan dalam membuat coding itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari peserta gitu istilahnya terkait dengan yang dijelaskan oleh narasumber tadi. Silakan, boleh lewat chat atau lewat langsung audio. Untuk perintah input dan perintah inputnya belum ada Pak Hadi ya? Iya, belum itu ada, harusnya ada namanya text input tapi memang belum dibahas. Untuk yang di modul 2 nanti kalau bisa gitu ya. Jadi ada inputnya supaya nanti kan kalau ada persamaan misalnya A sama dengan B tambah C, kita masukkan nilai B, masukkan nilai Oke. C-nya. Baik. Kemudian nanti ada prosesnya, kemudian nanti outputnya kita keluarkan nilainya. Jadi kan bisa dibuat jadi program yang sederhana, misalnya mengukur beberapa rumus fisika ataupun persoalan-persoalan matematika misalnya. Oke. Misalnya kita bisa rumus Pitagoras misalnya ya, yang diketahui apa. Oke. Nanti ditanyakan apa. Saya di modul berikutnya. Ya. Kemudian ini langsung saya jawab, ada yang bertanya di chat. Silakan Pak. Kalau Google Map, ya Google Map bisa, tapi ya ada ininya, ada apa? Ada komponennya. Ya tapi itu sudah advance, itu nggak dibahas di sini karena ini masih perkenalan aja ya. Jadi itu kompleks. Tapi bisa, jawabannya bisa. Jadi semua yang bisa dilakukan di menggunakan semua yang bisa dilakukan di Android itu bisa kita buat menggunakan ini ya, menggunakan ya mungkin itu modul 3. Semuanya bisa menggunakan React Native ini ya. Karena dia sebenarnya akan diterjemahkan menjadi aplikasi Android natif sebenarnya, sama persis, sama aja dengan kita bikin langsung pakai Android Studio gitu. Bedanya cuma proses pengembangannya ya, ada tambahan-tambahan atau cara mencapainya berbeda gitu. Itu aja. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan loh, Bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini yang bertahan sampai akhir ini benar-benar yang mau belajar ini Pak.
Pak Ahmad tadi, Bu Nita, Febrianto dari Orbit tadi, Pak Handono, Pak Lukman Hakim dari PGRI, Pak Randi dari SMKN 1 SEPA. Silakan kalau mau bertanya langsung saja di open mic-nya. Di sini agak rame anak saya mulai ini. Bisa diikuti nggak ya ini ya? Tugasnya yang ada di modul halaman akhir ya Pak? Iya benar. Itu cuma modifikasi dari praktek-praktek di dalam modulnya, tapi bisa ditambah kreativitas sendiri-sendiri. Belum. Jadi button yang lebih banyak itu kalau dipencet tidak terjadi apa-apa, belum. Karena itu butuh ya banyak penjelasan syaratnya ya untuk bisa mengerti. Jadi nanti untuk di modul selanjutnya. Ya, bisa PPM semester depan. Iya, hanya sebatas halaman awal dan button. Tapi ya bisa berkreasi dengan tampilan dulu ya, karena itu bagian penting juga dari pembuatan aplikasi di Android. Jadi bukan cuma algoritma atau ya tadi komputasi dalamnya, tapi juga tampilan. Kita bisa kreasi macam-macam. Ini gambarnya diganti, tulisannya diganti, di posisinya diubah, itu semua perlu latihan. Nanti misalnya kalau benar-benar mau punya ide untuk bisnis atau untuk jualan atau apa, itu hasil dari latihannya mungkin nanti bisa berguna supaya lebih cepat dalam pengembangan aplikasi yang beneran itu. Ya. Jadi untuk modul 1 ini hanya statis istilahnya, belum dinamis. Ya. Nantikan untuk workshop selanjutnya Pak Randy Ahmad Nazirin. Kayaknya beliau antusias sekali nih dari pagi tadi. Itu pertanyaan dari Bu Nita. Oke, Pak Hadi. iya. Ini sebenarnya Expo juga, tapi jalannya di server, di servernya punyanya Expo Dev ini. Jadi kita cuma dikasih lihat teksnya apa, isinya kayak apa, begitu disimpan itu dijalankan